Rusia merilis negara yang dianggap sebagai musuh. Menteri Pertahanan Rusia baru-baru ini merilis video terbaru tentang penghancuran pangkalan militer terbesar Ukraina di dekat perbatasan Polandia oleh militer Rusia. NATO dan Amerika rapatkan barisan. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk dukung channel dan update video terbaru kami. Presiden Vladimir Putin umumkan daftar musuh Rusia, negara Asia Tenggara ada yang masuk. Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Pemerintah Rusia mengumumkan daftar lusinan negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat dengan Kremlin dan warganya. Hal ini disampaikan oleh media pemerintah di Moskow, dikutip CNBC International, Selasa, tanggal 8 Maret tahun 2022. Daftar tersebut mencakup semua 27 negara anggota Uni Eropa. Lalu Amerika Serikat, Inggris, Ukraina, Swiss, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, dan negara lainnya. Negara-negara itu masuk daftar musuh Rusia karena telah memberlakukan atau bergabung dengan serangkaian sanksi yang dilemparkan ke Moskow pasca serangannya ke Ukraina. Sebelumnya sanksi diberikan ke Rusia mulai dari pembekuan aset individu dan perbankan, pemutusan dari SWIFT, hingga larangan impor migas. Belum jelas apa yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Vladimir Putin dengan daftar ini. Namun sebelumnya, Rusia telah meminta perusahaan atau warganya untuk sementara membayar utang mata uang asing yang terutang kepada kreditur luar negeri dari negara-negara yang tidak bersahabat itu dalam rubel. Pemerintah mengatakan debitur harus membuka jenis khusus rekening rubel dengan Bank Rusia. Kemudian, mentransfer ke dalamnya rubel setara dengan jumlah mata uang asing yang terutang sesuai dengan nilai tukar resmi Bank Sentral pada hari pembayaran. Akhir pekan lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat memperingatkan negara-negara yang memberlakukan sanksi ke negaranya. Ia menyebut mereka sama dengan mendeklarasikan perang. Sanksi yang dikenakan ini sama dengan deklarasi perang, kata Putin, berbicara Sabtu waktu setempat, dikutip Reuters dan CNN International. Putin juga memperingatkan Barat untuk tidak memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina yang diminta Kyiv. Negara-negara itu akan dianggap Rusia masuk ke dalam konflik militer. Kami akan segera menganggap mereka sebagai peserta dalam konflik militer dan tidak peduli anggota organisasi mana mereka, kata Putin. Rusia menyerang Ukraina sejak tanggal 24 Februari lalu. Saat ini menurut PBB ada 400 lebih jiwa melayang dan 1,5 juta orang mengungsi. Terbaru, investor dan miliuner Amerika Serikat Bill Ackman menyebut Perang Dunia III, World War III, sepertinya sudah dimulai karena serangan Rusia dan Ukraina. Perang Dunia III kemungkinan sudah dimulai, tetapi kita lambat untuk mengenalinya, tegasnya. Makin menggila, Rusia tembakan 30 rudal ke dekat perbatasan negara NATO. Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Serangan Rusia ke Ukraina makin menggila, Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022 waktu setempat. Terbaru, Rusia dikabarkan membombardir sebuah situs di kota Lviv, dekat perbatasan Polandia, negara anggota NATO. Setidaknya 30 rudal ditembakkan ke Pangkalan Militer Pusat Keamanan dan Perdamaian Internasional IPSC, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina untuk misi penjaga perdamaian. Rudal ditembakkan dari pesawat tempur di atas Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan udara Rusia menghantam sebuah pangkalan militer besar di dekat kota barat Lviv, yang dekat dengan perbatasan Polandia, tulis CNN International mengutip pemerintah daerah setempat. Menewaskan sedikitnya 35 orang dan mengharuskan lebih dari 130 orang dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat ibu kota Ukraina, Kyiv.
Dilaporkan Kementerian Pertahanan Inggris kemarin, tentara Moskow sudah berada di jarak 25 km. Kota-kota penting seperti Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv, Dnipro, Chernihiv dan Sumi juga masih terus digempur Rusia. Di kota Mariupol yang terkepung, citra satelit menunjukkan kerusakan dan kebakaran di gedung apartemen dan pompa bensin. Fase bencana, kata seorang koordinator darurat untuk Doctors Without Borders menggambarkan kota Mariupol yang diserbu. Beberapa kota kecil tidak ada lagi. Mereka hilang begitu saja, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia melakukan serangan sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Sedikitnya 5.000 orang tewas dalam serangan ini dan lebih dari 2,5 juta mengungsi. Rusia bersiap incar konvoi pasokan senjata ke Ukraina dari negara barat. Senin, tanggal 14 Maret tahun 2022. Rusia pada Sabtu tanggal 12 April tahun 2022, memberikan peringatan keras kepada AS dan sekutu bahwa setiap konvoi yang membawa senjata ke Ukraina akan dianggap sebagai target yang sah. Kami memperingatkan Amerika Serikat bahwa memompa Ukraina dengan senjata dari sejumlah negara bukan hanya langkah berbahaya, tetapi ini adalah tindakan yang mengubah konvoi itu menjadi target yang sah, kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov saat berbicara di Channel One yang dikelola negara. Setelah Rusia memulai serangan di Ukraina, AS memberlakukan serangkaian sanksi ekonomi yang keras. Itu dirancang untuk melumpuhkan cadangan kas kritis Rusia, dan memutus akses negara itu ke lembaga keuangan. Pada Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui paket pengeluaran besar yang mencakup sekitar 14 miliar dolar AS, 200,57 triliun rupiah bantuan kemanusiaan dan militer darurat untuk Ukraina. Sekitar setengah dari anggaran bantuan itu dialokasikan untuk pembelanjaan pertahanan dan militer. Beberapa negara barat, termasuk AS dan Inggris, sejauh ini telah mengirimkan bantuan ke Ukraina. Anggota NATO seperti AS dan Inggris telah mengirimkan produk kelas militer seperti sistem rudal anti-pesawat dan sistem rudal anti-tank. Insider mewartakan, dalam pidatonya pada Sabtu tanggal 12 Maret tahun 2022, Wamenlu Rusia menyebut bantuan itu sebagai pengiriman tanpa pertimbangan. Konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung lebih dari 2 minggu. Pasukan Rusia telah membombardir kota-kota Ukraina dan ada beberapa laporan orang pertama yang merinci kerusakan pada bangunan tempat tinggal. Tentara Rusia juga dituduh menargetkan warga sipil. Meski mengalami kerusakan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak warga Ukraina untuk terus berjuang. Perlawanan seluruh rakyat Ukraina terhadap penjajah ini telah tercatat dalam sejarah, kata Zelensky. Tetapi kita tidak bisa mengurangi intensitas pertahanan. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita tidak bisa mengurangi energi perlawanan. Musuh membawa kelompok baru untuk dikirim ke wilayah Ukraina. Mereka mencari di mana-mana untuk pejuang, cadangan, wajib militer, tentara bayaran.